Gini, coba kita bikin padanan. Bias itu maksudnya misalnya kalau dalam Islam takhayul. Takhayul. Jadi something, sesuatu yang dikhayalkan di sini. Meskipun diakui sebagai ilmu, terminologi dan tapi jangan itu khayal. Sama dengan Sabrang dulu mencontohkan, kamu kok hidungnya pesek, gitu ya. Itu kan kasusnya bukan hidungmu, kasusnya adalah pikiranmu berpendapat pesek itu elek, kan gitu. Maka kamu tersinggung ketika disebut pesek. Seandainya dulu yang ditanam itu pesek adalah cantik, Anda pasti senang. Nah, itu yang disebut bias atau khayal ya. Takhayul itu yang sesuatu yang dikhayalkan ke dalam dirinya. Itu ya satu. Untuk lebih memperjelas yang diomongkan Sabrang, transformasi itu terus-menerus kita melakukan modifikasi ya. Kalau dalam bahasa kita kan jelas toh. Mosok pari kok kerakoti, ya ditransformasi jadi beras. Mosok beras kok kremus, ya ditransformasi menjadi sego lah ngono. Mosok sego tok, ya digawe sego kebuli, sego goreng, sego kuning ya, sego kucing ya, sego tiwul ya. Itu transformasi. Nah, teman-teman sekalian, yang disebut gerakan sosial oleh Sabrang itu kan tahap tertentu dari proses terus-menerus yang disebut transformasi ini ya. Transformasi itu dalam bahasa Islam hijrah. Ya, Ustaz ya. Hijrah, hajaru. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya, Pak Muzamil. Nah, ini quote Pak Muzamil ini ayatnya jelas. Tahu nggak transformasi? Dari Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, Pak Agus Nyoto sudah menjelaskan dari siapa yang pertama menyebut nama Indonesia itu ada sarjana Jerman sama Swedia dan seterusnya, lupa saya. Tapi pokoknya kita mengalami transformasi. Jadi contoh-contoh transformasi misalnya demokrasi itu bagian dari bias, ya. Terus bias itu sudah menguasai kita sedemikian rupa. Terus ono parpol. Nah, ini loh yang disebut gerakan sosial itu demokratisasi, itu gerakan sosial. Ada Gerindra, ada PDIP, itu tahap hijrah atau transformasi yang menanamkan takhayul. Muhammadiyah NU itu salah satu contoh dari tahap transformasi yang ternyata merupakan bias atau bisa menjadi takhayul. Yang gitu ya, Bang ya? Ya tak? Atau proses transformasi penting. Cuman ya, resikonya itu menjadi tahayul. Ya. Gitu ya, manusianya yang lemah. Nah, manusia harus transformasi karena dia tiap hari harus membebaskan diri dari ketika ide barunya tadi sudah menjadi bias. Anda harus bebas. Sekarang kita dikasih bias baru, Islam radikal, Islam Nusantara, Islam moderat. Itu bias-bias baru, takhayul-takhayul baru. Dan Anda membebaskan diri dari itu semua, betul enggak? Nah, sekarang masalahnya kalau transformasi itu bermakna perubahan, kalau perubahan kemudian bermakna solusi, betul nggak? Transformasi itu berubah dan perubahan itu produknya adalah solusi. Sekarang saya tanya, apakah parpol-parpol di Indonesia memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia? Ataukah menambah masalah? Sekarang gerakan sosial yang sifatnya non-politis formal, misalnya Ormas, Muhammadiyah, MTA, Persis, LDII, NU dan sebagainya, nyun sewu, menjawab masalah Indonesia enggak? Bener berusaha menjawab? Bener, ya. Berpikir enggak untuk menjawab masalah? Dalam yang kita ketahui selama ini, berpikir enggak untuk menjawab masalah? Pada limitasinya. Ataukah dia mengemis kepada masalah ini? Dia malah nempel untuk menjadi bagian dari masalah. Kan ini biasnya, kita harus merdeka dari itu secara objektif. Sekalian. Nah, Ma'iyah kenapa bukan gerakan sosial dari frame bias tadi itu? Karena Ma'iyah ingin menemukan formula transformasi yang bisa menjawab masalah Indonesia. Kan begitu. Karena yang selama ini merupakan gerakan sosial terbukti sampai hari ini tidak bisa menjawab masalah. Kalau Indonesia tidak bisa dijawab oleh Ma'iyah, minimum awakmu wis mulai rodok luwih pinter jawab masalahmu dhewe ya ta. Dan nanti Tuhan nagihnya ya cuman itu kok.
transformasi pribadi kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yes. Sebelum Cak Fuad, terakhir dari soal, jadi wis ngerti ya bahasanya ya, transformasi hijrah. Dan itu terus menerus. Kata Krishnamurti, seorang filosof India, setiap detik kita mati dan setiap detik berikutnya kita lahir kembali. Ya, terus menerus kita lahir, terus tiap hari. Maka harus siap bahwa kebenaranmu jangan jadi bias. Karena benermu hari ini bisa tidak bener besok pagi. Karena kamu melebar, kamu mendalam, betul enggak? Jadi ojo mempertahankan kebenaran. Kebenaran cuma satu, itu kebenaran. Pak Muzamil tolong juga, di Al-Quran selalu disebut al-haqqu mir rabbika. Selalu al-haqqu itu mir rabbika. Jadi kebenaran itu tidak ada pada manusia tapi limpahan dari Allah. Ya. Dan itu adalah alat, bukan monumen dan bukan ikon atau bukan identitas. Kebenaran itu bukan identitas. Kebenaran itu alat untuk supaya kamu transformatif, supaya kamu bijaksana, supaya kamu kompatibel terhadap masa depan, supaya kamu persuasif terhadap keadaan-keadaan. Gak apa-apa. Anda harus ini contoh yang jelas dari bagaimana Anda harus membebaskan diri. Oke. Ya. Oke. Wis ya, bebas ya, merdeka ya. Kan tadi aku ngomong bandeng tuh, kan tuh ini tahu tapi biasmu bandeng, akhirnya tahunnya gak enak, bandengnya gak oleh kan itu ya. Langsung saya uripmu ya. Jadi untuk membebaskan diri dari bias bandeng gampang. Gak kok terus mancing dolek bandeng tak njaluk tanggane itu kono bandeng gampang. Kon karek ngomong gak bandeng gak paten. Ngono to selesai masalah udah ya. Kita gak. Ngono lho. Neng itu jalan terakhir mergo gak ono kemungkinan lain. Wis karek ngomong gak paten. Wong ngakui lesu gak ono sego ya gak paten aku. Kuat aku. Itu kuat kok saya. Saya kan sudah bikin rumus puasa yang terbaik dalam hidup itu puasa. Kenyang itu kurang baik. Kekenyangan tidak baik. Kelaparan sangat tidak baik. Jelas ya, wes dibikin konstelasi untuk sehatmu. Sekali lagi lapar itu yang terbaik. Kenyang kurang baik. Kekenyangan tidak baik, kelaparan sangat tidak baik. Mana kira-kira ya. Gigi kalau mau sehat supaya tidak gemuk, masih umur 39 udah gemuk karena tidak bagus. Nah transformasi itu kemana Ustaz? Min aina wa ila aina. Hulunya di mana, hilirnya di mana? Itu yang saya sebut rohanisasi. Tauhid itu proses transformasi supaya Anda nanti menyatu dengan Allah, sehingga Anda harus terbiasa meniadakan diri. Terbiasa. Kamu jangan berhenti pada jasadmu. Mulanya aku tak buat kabeh. Oke. Gini Mas, saya disebut kiai kan aku selalu ojo tarik kan gitu. Kenapa? Saya takut jadi bias. Aku tak bebas saya, aku tadi koncomu, tadi bapakmu, tadi mbahmu, le simple. Itu bias yang masih selamat lah. Saya sama Mbak Via ke Hong Kong, ke Korea itu ya statusnya aku bapak nih, Mbak Via ibu nih. Bukan hubungan profesional dan seterusnya. Jadi pemadam kebakaran itu salah satu contoh bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah kanak-kanak. Wis tuweke kaya apa seneng roet-roet kan gitu. Dari mana ke mana transformasi kita langsungkan atau hijrah? Allah sudah sangat menjelaskan Waman kana hijratuhu ilallah war rasul. Fa hijratuhu ilallah war rasul artinya hijrah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemungkinan lain. Itu bukan soal pilihan. Masih kon kafir kok tutup kuno kan. Cuman posisimu terbalik gitu dong. Tapi kon tutup kuno. Dan tidak ada jalan lain. Nah sekarang saya kasih contoh konkret.
bahwa transformasi itu adalah dari jasadmu ini menjadi rohmu gitu loh gampangannya. Maka semua benda, semua jabatan, semua uang, semua apa yang kamu miliki itu rohanikan. Jadikan sesuatu yang kompatibel terhadap eksistensi Allah, ridho Allah. Aku takonnya, apal Pancasila ya? Apal Pancasila ya? Jasmani itu hardware, rohani itu software, ya. Aku jaluk Pancasila sila keberapa yang hardware? Sing di sing hardware, sing di sing materi, sing di sing jasad. 5 itu. Sing di sing benda. Yang mana yang menjelaskan dan mencita-citakan benda dari Pancasila? Yang mana yang hardware? Coba sila pertama. Ketuhanannya Maha Esa, software apa hardware? Kemanusiaannya adil dan beradab, software. Persatuan Indonesia, hardware. Orangnya hardware, tapi persatuannya gini deh. Gula hardware, legine bisa kon delok legine. Raine hardware, ayune software. Ayune gak ketok, sing ketok hardware. Makanya jangan menangkap kecantikan disangka kecantikan adalah wajah itu. Bukan, kecantikannya tidak kelihatan, dia software. Jadi persatuan Indonesia itu adalah satu sifat pada hardware, tapi sifatnya sendiri tidak kelihatan, sebagaimana gula, sebagaimana manis pada gula, asin pada garam. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan dan perwakilan, hardware atau software? Hardware atau software? Itu kan sifatnya toh. Ini ada perwakilan sifat, bukan orangnya. Jadi software toh. Dan puncak tujuan orang berpancasila adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hardware atau software? Keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial, bukan kekayaan, bukan kemakmuran, tidak ada disebut. Tapi keadilan sosial, keadilan itu kan sifat yang paling mendasar dari perhubungan antar manusia dan alam, betul enggak? Software atau hardware? Jadi saya tanya sama Anda, presiden sampai lurah, seluruh pembangunan Indonesia, seluruh yang dilakukan oleh semua presiden Indonesia itu sesuai dengan Pancasila atau menentang Pancasila? Aku takon saya. Mereka itu menjalankan Pancasila atau mengkhianati Pancasila? Jelas ya. Saya ngomong kon lho sing mengkhianati. Masih aku ya setuju. Wong anjane ya. Ngerti ya Mas ya? Ngerti ya Mas ya? Itu sudah jadi pintu aja deh, nanti Anda tinggal masuk. Sudah cetok, Pancasila itu tidak ada soal kemakmuran. Apakah kita anti kemakmuran? Ora. Bukan anti kemakmuran, tapi poinnya pada keadilan. Bapak kerjanya cuman supir angkot, tapi punya anak 5, disa-isakno nyekolano adil kepada anaknya. Lebih bagus mana dengan menteri atau pengusaha besar punya anak ya, tapi belum tentu adil dengan keluarganya apa namanya. Jadi yang lebih penting itu adilnya apa makmurnya atau kayanya. Jadi tujuan Pancasila kan sangat rohaniah. 5-5-nya itu rohaniah, dan seluruh yang kita lakukan di Indonesia ini jasmaniah, betul enggak? Lah kok ngono wani ngaku Pancasilais? Aslinya kan ngisingi Pancasila tuh. Telotok tae. Tak kayak cabang contoh aja. Karena saya akhir-akhir ini ngurusin Borobudur ya, bukan karena saya pengurus Borobudur, tapi karena ada banyak masalah di sekitar Borobudur sampai demo besok siang itu. Tapi sudah saya fixkan semua, kecuali nanti ada yang subversi, dan kita sudah pasang semua kendali. Mudah-mudahan teman-teman Maiyah dari Semarang, Magelang, Jogja, Temanggung mengepung di sana untuk menjaga keamanannya semua. Dan ini urusan kenegarawanan, kemanusiaan, dan kebangsaan, bukan urusan politik, bukan urusan institusi agama, gitu ya.
Singkat kata, Borobudur itu sudah 14 abad masih utuh. Yang tidak utuh tidak karena alam tapi karena dicolong. Ndase dicolong. Jadi itu bukan tidak utuh namanya, itu mereka dicolong. Tapi masih utuh secara hardware. Sekarang saya tanya, dolek ana gedung di Surabaya, Jakarta, Jogja, sing kira-kira 14 abad lagi jek ono. Kira-kira iki jek ono tak 14 abad lagi. Aku takon, jane arsitek di abad 7 itu karo arsitek saiki pinter ndi? Saiki kelompokno arsitek sak Indonesia kon nggawe Borobudur iso tak? Kan orang dulu dituduh gak duwe bego, gak duwe sing gede-gede kok gawe ngene-ngene kok ya. Saiki manual wis nggawe Borobudur saya. Nglumpuk kono, IO-ne sapa kono? Kamu tahu berapa juta kubik batu? Jadi itu satu satuan batu sekitar 50 cm kali 50 cm, ombone saene, dukure saene. Itu oleh yang nggawa mendukur iku biyen ya apa? Apa diangkut ngono. Terus carane ngeletno iku lho, carane cek solid iku ya apa? Tapi itu banyak sekali keajaiban yang menurut kita sekarang ajaib. Tapi yang paling ajaib dari semua hal mengenai Borobudur itu bukan arsiteknya, tetapi keputusan rohaniahnya. Kira-kira Borobudur itu nek gawe itu biayanya piro? Zaman saiki. M apa T? T ya. Golek watune lho ndek endi? Kon rono kok. Golek watune tok lho ndek endi? Ya. Ini yang saya mau tunjukkan keajaibannya kepada Anda. Upama Borobudur itu katakanlah nggak ini 5 triliun rupiah. Sekarang mungkin nggak ada pemerintahan dengan DPR juga yang ngontrol dan masyarakat dan majelis ulama membuat gedung dengan biaya 5 triliun tapi bersifat spiritual. Saiki wong gelem gawe gedung duwe akeh lek gawe mall. Semua tujuannya materialistik ekonomi kan begitu. Nek gaya ekonomi gelem ngetokno duit piro ae wong golek badi. Tapi mungkin nggak ada sebuah pemerintahan di Indonesia yang mengeluarkan uang segitu banyak untuk membangun gedung yang sifatnya spiritual dan nilai filosofi? Agak mungkin. Jadi sebenarnya lebih beradab mana bangsa yang bikin Borobudur atau kita sekarang? Kan nggak mungkin itu terjadi sekarang. Belum lagi mas, saya tuh curiga sebelum Rasulullah lahir itu dimulai bangunan Borobudur sampai Rasulullah meninggal wafat itu belum selesai Borobudur. Jadi berapa pemerintahan? Dan konsisten 75 tahun itu. Rasulullah 64 tahun ya. 75 tahun itu pokoknya pembangunannya ngunu ya ngunu diterusno karo penerusnya. Saiki ono ngono. Ono bupati nerusno proyeknya bupati yang kemarin. Ono. Kan nggak ada. Ono Menteri Kebudayaan Nasional nerusno programnya sing tinggi. Mesti ganti-ganti. Nah ini tuh 75 tahun Borobudur ini. Berarti yang lebih beradab siapa, mereka apa kita? Yang lebih matang politiknya siapa, mereka apa kita? Jadi teman-teman sekalian, inti yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Ma'iyah itu mencoba sangat berhati-hati untuk melakukan transformasi. Tujuannya adalah perohanian diri kita. Kan gitu. Perohanian gak terus ngilang terus. Rohani itu maksudnya badanmu, uangmu semua itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang rohania, yang menuju ridho Allah gitu. Sebenarnya gampang aja. Itu loh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cetoy ya. Dengan begitu enak. Saiki nek ana wong korupsi, Indonesia marah kenapa kok? Marah pada apanya dari orang korupsi? Mencuri uang negara, jadi kan pada uangnya atau yang dia gelisahkan. Dia tidak menggelisahkan pencurinya, karena tidak ada konsep rohani. Kalau kita mungkin gini, ono uang kok nyolong sakno nih rek,
ayo diselamatkan dengan cara ditangkap, dihukum, kan itu. Itu dalam rangka menyelamatkan. Menghukum itu kan untuk membersihkan orangnya. Tapi kalau sekarang orang korupsi yang kita eman kan barangnya, duitnya kan itu. Bukan menungsone yang kita kasihani. Itu bedanya jasmani sama rohani, sekalian. Kira-kira ngono ya. Iki wis wah tambah nemen wis jam 2 ya. Satu nomor bersama Cak Fuad juga. Atini ya. Atini naya wakoni wal ghina. Setelah itu kita persilakan Cak Fuad, dan nanti di akhir nanti Pak Muzamil sama Sabra. Nyon sewu Cak Fuad. Pak. Mas Islami jajar ini. Jangan sampai Pak Muzamil ikut berpartisipasi di bidang-bidang yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman jamaah Maya Bang Wetan rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir pada malam yang sangat penting artinya bagi kita semua, sehubungan dengan 11 tahun pengajian Bambang Wetan ini. Kita melihat bahwa keadaan Indonesia, keadaan umat Islam pada masa sekarang bisa kita katakan tidak lebih baik dibanding dengan pada saat lahirnya Bambang Wetan, untuk tidak mengatakan lebih buruk. Nah, oleh karena itu maka pengajian ini harus diteruskan. Tapi di sisi lain kita bersyukur karena melihat perkembangan dari pengajian-pengajian kita, baik Bambang Wetan maupun yang lain-lain mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa, dan itu harus kita syukuri. Pada kesempatan ini saya ingin merespon yang pertama tadi disampaikan Cak Nun mengenai apa yang dinyatakan oleh Cak Rahmat. Ya. Sebenarnya itu hanya masalah akhlak aja. Jadi Cak Rahmat boleh dan mungkin bagus memuji Cak Nun, memuji keluarga saya. Tapi saya tentu harus mengatakan mbok wis gak usah muji-muji, kan gitu. Seperti Nabi Muhammad SAW yang merupakan Sayyidun Nas, ya, Sayyidu Bani Adam. Tapi ketika para sahabat memanggilnya dengan Ya Sayyidina, Ya Sayyidi, maka beliau mengatakan La tusayyiduni. Ya. Jadi itu aja, jadi ya tidak salah Rahmat memuji, tapi juga tidak salah kalau saya mengingatkan jangan memuji. Ya itu namanya akhlak saja. Ya kan biasa kan kita ini kan, aduh sampai kok ganteng masa saya ganteng enggak misalnya gitu ya. Itu hanya saya kira itulah akhlak yang harus kita tegakkan. Ya, jadi tentu saya juga mengingatkan diri kita semua, Rasulullah juga mengingatkan kepada umatnya, la tatruni kama atra an-nasara